Haleluya, puji Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Pada pagi hari ini kita boleh ada semua hanya karena anugerah Tuhan. Seluruh sidang jemaat GPD Sudirman dan jemaat GPD Bojong Indah, bahkan kita semua yang ada di sini, kita mau menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita mau menaikkan rasa terima kasih kita yang terbaik hanya bagi Tuhan. Untuk itu mari sidang jemaat yang ada di sini, yang ada di rumah, sama-sama kita persiapkan hati dan segala sesuatu yang terbaik bagi Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau menyembah kepada Dia Bapa yang begitu baik di dalam kehidupanmu. Kau
Segala pujian dan hormat kami naikkan bagi-Mu Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus dengan keadaan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami percaya kasih-Mu tidak pernah lepas sampai hari ini Tuhan. Pemeliharaan dan penjagaan-Mu sempurna di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan kalau saat ini kami masih boleh berbakti kepada-Mu. Walau dalam keadaan yang terbatas Tuhan, tapi kami tahu kuasa-Mu, Roh Kudus bekerja tanpa batas. Dimanapun kami berada, kami beribadah Tuhan, Engkau hadir dan Engkau bertahta Tuhan di atas puji-pujian kami. Biarlah kami boleh memuji Engkau, bersorak-sorai dengan bebas dimanapun kami ada Tuhan. Dan kemuliaan Allah dinyatakan di dalam tiap-tiap rumah, tiap-tiap hati jemaat-Mu ya Bapa. Mari Tuhan Kau campur tangan dalam seluruh ibadah kami Tuhan pada saat ini Bapa. Biar Engkau dipuji, dimuliakan, kami diberkati Tuhan, dan kuasa Roh-Mu Tuhan boleh ada bersama-sama dengan kami. Urapi setiap hamba-Mu yang melayani Engkau, urapi kami semua ya Bapa. Kami siap memuji Engkau Bapa, mengucap syukur atas setiap kasih yang Kau beri bagi kami. Kami buka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, mari naikkan setiap pujian kita yang terbaik hanya bagi Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, mengucap syukur atas anugerah yang besar Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kita. Hanya karena kasih-Nya, kebaikan dan cinta-Nya. Sama-sama kita mau katakan, kasih-Mu tiada bertepi, hati-Mu tak terselangi. Betapa baiknya Engkau, ku bersyukur padamu. Perkenananmu ya Tuhan, nyata di dalam hidup. Amin. Terima kasih Tuhan. Sungguh Kau yang termulia, jiwaku pun menyembah. Angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Mari katakan perkenanan-Mu Tuhan. Perkenanan-Mu ya Tuhan,
sorak-sorai yang paling meriah bagi Tuhan. Dia Tuhan kita, Dia Raja kita, Dia Allah yang besar bagi kita semua. Mari saya mengajak kita mau bersuka cita di dalam Tuhan. Baik yang ada di rumah, yang ada di sini. Sama-sama kita bangkit berdiri. Amin. Berkati
diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita katakan sebab Allah sanggup. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan untuk keberadaan hidup kami. Kami ada saat ini memuji Tuhan. Kami ada saat ini menyembah, mengagungkan Tuhan. Semua hanya karena kasih dan anugerah. Engkau selalu ada di dalam setiap musim hidup kami. Karena kami memerlukan Engkau Yesus. Kami memerlukan Engkau Tuhan ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau datang di altar-Mu Tuhan. Sujud di altar-Nya, ku bawa hidupku, ku terima anugerah-Nya, diampuni
yang akan memulihkan, Dia yang akan memberikan jawaban bagi kehidupan Ampuniku dan bebaskanku. Katakan, Dia ubah hidupku. Ubah hidupku. Baharui hatiku. Dengan yakin engkau katakan, sesuatu terjadi saat datang di akarnya. Segala puji syukur bagi nama-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami datang kepadamu, memuji-Mu, menyembah-Mu, mengagungkan Engkau. Kami bersyukur Tuhan, berterima kasih untuk kebaikan-Mu, kasih-Mu, pemeliharaan-Mu hari lepas hari hingga pada saat pagi hari ini ya Bapa. Untuk itu Tuhan, Engkau yang layak dipuji, disembah, ditinggikan Tuhan, diagungkan. Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib ya Bapa. Engkau sanggup melakukan segala perkara, tidak ada rencana-Mu yang gagal Bapa. Engkau bahkan dapat melakukan jauh dari apa yang kami doakan dan kami pikirkan. Untuk itu Engkau yang layak dipuji, ditinggikan, diagungkan tinggi ya Bapa. Bapa di surga, kami sudah memuji-muji Engkau, kami sudah memuliakan nama-Mu. Biarlah Tuhan setiap pujian kami menyenangkan Engkau saja ya Bapa. Biarlah Tuhan setiap pujian kami mengagungkan Engkau, meninggikan Engkau, memuliakan nama-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Bapa, tiba saatnya kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami menyadari kami perlu akan firman-Mu ya Tuhan. Firman yang akan memberikan kekuatan kepada kami yang mendengarkannya pada pagi hari ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan firman-Mu Tuhan akan menolong kami di dalam hidup kami saat-saat sekarang ini. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang sudah Kau siapkan. Biarlah Tuhan Kau pakai mulut bibir lidah hamba-Mu, kuasai dengan kuasa Roh Kudus-Mu saja ya Bapa. Sehingga setiap firman yang diberitakan adalah berasal dari Engkau saja ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat pagi, selamat kita bertemu kembali di dalam rumah Tuhan. Baik para pelayan yang ada di tempat ini maupun sidang jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Puji Tuhan, pada hari ini adalah merupakan khotbah saya dalam ibadah minggu online yang ke-16 kali. Ya, kita mulai pada tanggal 22 Maret dan tidak terasa sudah 16 kali. Puji Tuhan, dan saya tahu segala rencana Tuhan indah pada waktunya. Tema kita pada pagi hari ini adalah 3 hal
yang harus dihindari dari kehidupan orang percaya. 3 hal yang harus dihindari dari kehidupan orang percaya. Mari kita buka Alkitab kita baca firman Allah yang terdapat di dalam kitab 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai 17 yang berkata demikian. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17 berkata, "Janganlah kamu mengasihi dunia ini dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia." Ayat 17, "Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya." Saudara, perhatikan firman Allah berkata bahwa janganlah kamu mengasihi dunia ini dan apa yang ada di dalamnya, sebab orang yang mengasihi dunia maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang tersebut. Nah, tema hari ini adalah 3 hal yang harus dihindari dari kehidupan orang percaya. Saya mulai dengan yang pertama yang terdapat di dalam ayat 16. Semua yang ada di dalam dunia ini, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa. Nah, 3 hal ini bukan berasal dari Bapa. Kita mulai dengan Romawi pertama, yaitu keinginan daging. Keinginan daging adalah perbuatan daging yang dilakukan manusia. Nah, saudara, dalam hidup ini ada banyak keinginan daging di dalam setiap kehidupan manusia. Seyogyanya ketika manusia itu sudah bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lahir baru, hidup baru, maka dia harus bertumbuh di dalam firman Allah, bertumbuh di dalam kebenaran, penuh dengan Roh Kudus dan berjalan dalam pimpinan dan tuntunan Roh. Tetapi kalau manusia tidak menjaga kehidupannya dengan cara hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka manusia diperhadapkan dengan keinginan daging. Keinginan daging adalah perbuatan daging yang dilakukan manusia. Apa saja itu? Kita lihat dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Ini perbuatan daging yang dilakukan manusia. Ada 15 saya catat di dalam Galatia 5 ayat 19 ayat 20 sampai 21. Yang pertama yaitu percabulan. Itu merupakan keinginan daging, keji dan kotor, tidak senonoh. Seringkali manusia, saudara, ketika mengalami keinginan daging itu, ya, di sini ada 15 saya catat. Ada baiknya saya sebut saja dulu 15 perbuatan daging ini. Yang pertama percabulan, yang kedua kecemaran, yang ketiga hawa nafsu, yang keempat penyembahan berhala, yang kelima sihir, yang keenam perseteruan, yang ketujuh perselisihan, 8 iri hati, 9 amarah, 10 kepentingan diri sendiri, 11 percideraan, 12 roh pemecah, 13 kedengkian, 14 kemabukan, dan 15 pesta pora. Nah, saudara, ini adalah keinginan daging, perbuatan daging. Ya. Perbuatan daging itu harus dihindari, bahkan bagi jemaat Tuhan, orang-orang Kristen yang sudah percaya, bertobat, lahir baru, dipenuhkan Roh Kudus, hidup dalam tuntunan Roh, maka ini menjadi sesuatu
perlawanan yang harus dihindari, perbuatan daging. Ada banyak orang berkata, "Om, saya sebetulnya tidak mau melakukan hal yang demikian, tetapi seringkali saya tergoda, seringkali setan membuat saya untuk melakukan hal-hal seperti ini." Nah, saudara, saya mau katakan bahwa perbuatan daging ini tidak ada hubungannya dengan setan. Seringkali manusia cepat sekali menyalahkan setan, ya. Ketika saudara membuat manusia melakukan percabulan, kecemaran, hawa nafsu, sihir, perseteruan dan lain sebagainya, iri hati, cepat sekali menyalahkan setan. Ini setan. Manusia melakukan percabulan, yang disalahkan setan. Setan bilang enak di elu, nggak enak di gua. Ini keinginan daging, bukan setan, saudara. Justru peperangan yang ada di dalam diri manusia. Makanya Alkitab berkata dalam Roma 8 ayat 6, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Jadi keinginan daging itu yang harus dilawan, harus dihindari. Ada 15 tadi. Nah, kalau di antara saudara masih ada yang memiliki 15 item dari keinginan daging, bertobat. Ya, kehidupan kekristenan kita bukan hanya pada saat kita beribadah di dalam gereja 2 jam, bukan. Tetapi ketika kita keluar dari pintu gereja, kita berhadapan dengan kehidupan nyata, kehidupan real 24 jam dimanapun kita berada. Disitulah kita harus menghindari keinginan daging. Suami berselingkuh terhadap istrinya itu bukan perbuatan setan. Enak aja nyalain setan terus. Memang mau lo begitu. Istri pun kalau punya pria di luar sana, itu bukan maunya setan. Itu bukan kerjaan setan. Tapi orang yang tidak bisa menguasai diri, yang memenuhi keinginan dagingnya. Jadi hati-hati saudara, jangan cepat-cepat langsung ambil kesimpulan menyalahkan setan. Ya. Setan bilang enak di elu, nggak enak di gua disalahin terus, sedikit-sedikit salah setan, salah iblis. Padahal manusia yang tidak hidup benar di hadapan Tuhan. Jadi ini keinginan daging, ini harus dihindari. Ada amin saudara? Ada amin? Ada percabulan, ada kecemaran, ada hawa nafsu, ada penyembahan berhala, ada sihir, ada perseteruan, ada perselisihan, ada iri hati. Iri hati ini keinginan daging juga. Saudara, iri hati kepada teman sesama kantor, kepada teman sesama pelayan, teman sesama jemaat, iri hati artinya tidak senang melihat kelebihan orang lain. Tidak senang melihat orang lain diberkati Tuhan. Itu iri hati, itu keinginan daging. Gak ada hubungannya sama setan, gak ada, itu dirimu, urus dirimu. Jadi kalau ada orang yang melakukan hal-hal yang berbuat keinginan daging dan menyalahkan setan, itu keliru, gak ada hubungannya sama setan. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata, aku mengajar diriku setiap hari membunuh keinginan daging itu. Mematikan keinginan daging itu dari hari ke sehari. Amarah, suka marah, 10 kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, sifat-sifat dengki, kemabukan. Pesta pora di sini bukan artinya
orang melakukan pesta perkawinan terus mengadakan satu pesta, bukan, tapi pesta pora di sini lebih merujuk kepada gaya hidup foya-foya. Gaya hidup tidak menghargai berkat Tuhan dengan baik, tidak menghargai anugerah Tuhan dengan baik. Ini keinginan daging, saudara, bukan dari setan, dari dirimu, dari diri manusia yang harus dikendalikan. Hari-hari ini banyak rumah tangga sedang mengalami persoalan. Rumah-rumah tangga Kristen sedang digoncang, digoyang karena iblis sedang punya target, ya, untuk menambah jumlah kuota neraka. Menjelang Yesus datang, gereja berjibaku untuk memenangkan banyak jiwa, terutama keluarga-keluarga datang kepada Tuhan. Setan berjibaku untuk menarik keluarga-keluarga memenuhi neraka. Itu sebabnya keinginan daging adalah perbuatan daging yang dilakukan manusia. Jadi kalau ada hal-hal perbuatan daging yang sedang saudara hadapi, lawan. Rohmu harus lebih kuat, kendalikan perasaanmu, kendalikan kehendak dan jiwamu. Khotbah saya minggu lalu pentingnya menata dan menjaga jiwa, perasaan, pikiran dan kehendak. Ketika rohmu lebih kuat kepada Allah, perintahkan, hai pikiranku, hai perasaanku, sembahlah Allah, jangan lakukan ini. Ada godaan di luar sana, hai pikiran dan perasaanku, engkau tidak harus melakukan ini. Keinginan daging adalah maut. Mengapa kita harus hindari keinginan daging, saudara? Di sini saya catat, mengapa kita harus hindari keinginan daging? Ayat 21, coba kita lihat jawabannya. Siapa melakukan hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam apa? Dalam apa? Kerajaan Allah. Artinya orang yang melakukan perbuatan daging itu enggak masuk sorga, tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya. Jadi hati-hati. Jadi hati-hati. Saya selalu berkata kepada calon pengantin beberapa waktu lalu yang menikah, termasuk sebelum-sebelumnya ketika mengadakan konseling pranikah, saya berkata, pernikahan Kristen itu cuma satu, ya. Tidak ada perceraian. Dan perkawinan Kristen adalah monogami, bukan poligami. Tapi om kalau begini bagaimana? Enggak ada cerita. Bayar harga. Itulah kehidupan kekristenan yang sesungguhnya. Karena siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Roma 8 ayat 8, coba perhatikan. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Itu sebabnya kita harus hindari keinginan daging. Kalau dulu masa lalu kita berdosa di hadapan Tuhan, ketika kita sudah bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidup baru, lahir baru, dibaptis Islam, kemudian penuh dengan Roh Kudus, berjalanlah dalam tuntunan Roh Kudus, hiduplah sungguh di hadapan Tuhan. Jangan lagi melihat ke belakang, yang sudah terjadi. Kalau kita sudah bertobat, percaya, hidup sungguh melayani Tuhan, sekarang jalanilah hidup kita dengan benar di hadapan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Bagaimana cara untuk menghindari keinginan daging? Tidak ada cara lain, saudara. Bagaimana untuk cara menghindari keinginan daging? Ya hiduplah dalam roh. Ayat 16, hiduplah oleh roh maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ayat 16 kita lihat tuh.
Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ayat 17, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Jadi sekali lagi saudara, seringkali keinginan daging itu menguji, mencoba kita dalam setiap kehidupan kita. Itu yang harus kita matikan, harus kita lawan. Ketika saudara timbul iri hati, misalnya temanmu dipromosikan terlebih dahulu, engkau timbul iri hati, punya pikiran dan perasaan yang tidak baik, maka kendalikan itu, aku tidak boleh seperti ini. Belajar melawan keinginan daging, kepentingan diri sendiri dilawan. Perseteruan, perselisihan, sihir, penyembahan berhala, hawa nafsu. Hawa nafsu itu desakan hati. Keinginan keras menurutkan hati. Ya, kecemaran itu harus dilawan. Itulah hidup kekristenan kita. Setiap hari kita berperang melawan keinginan daging. Keinginan dagingmu mungkin yang bekerja ingin korupsi. Ada uang nih di kantor ketinggalan sekian puluh juta, nggak ada yang tahu. Brankas terbuka. Wah, lumayan ini. Bisa beli sesuatu yang baru, yang branded. Lawan keinginan daging itu. Itulah peperangan rohani kita. Itu semua yang ada dalam dunia ini. Dan itu harus kita hindari karena dunia sedang lenyap dengan keinginannya. Dan keinginan daging itu diperhadapkan kepada kita bukan saat kita ada di gereja, saudara, tetapi 24 jam saat kita berada di luar gereja. Di sanalah peperangan yang sesungguhnya. Di sanalah pertempuran yang sesungguhnya. Kita diperhadapkan banyak hal, saudara. Dan itulah kehidupan kekristenan yang sesungguhnya. Jadi tidak ada cara lain untuk melawan keinginan daging, hiduplah oleh roh. Rohmu kuat, itu sebabnya kata firman Allah, sudah waktunya penyembah-penyembah benar menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Yusuf digoda oleh istri Potifar. Orang Manado bilang Tante Poti. Cantik, istri pejabat. Pakai daster, baju tidur. Semampai menggoda Yusuf. Yusuf, mari tidur denganku. Tapi Yusuf menguasai keinginan daging. Mungkin dagingnya Yusuf sebagai manusia ada kelemahan, bisa saja saudara. Laki-laki normal siapa yang tidak tergoda oleh wanita cantik, istri pejabat, tinggi semampai, langsing, badan bagus, cantik, digoda. Laki-laki normal kecuali tidak normal. Tetapi roh Yusuf menguasai keadaan itu. Dia bisa menaklukkan keinginan dagingnya dan disitulah pertempuran yang sesungguhnya. Di sanalah peperangan yang sesungguhnya. Dia tinggalkan. Dia tidak coba-coba, dia tinggalkan itu wanita. Dia tidak coba-coba seperti Simpson yang akhirnya jatuh dengan Delilah. Ya. Ini memang sesuatu yang luar biasa, saudara. Itu sebabnya firman Allah berkata semua yang ada di dalam dunia itu adalah dari dunia keinginan daging. Sekarang hal yang kedua,
Hal yang kedua dikatakan sebab semua yang ada di dalam dunia ini yaitu keinginan daging yang pertama dan yang kedua adalah keinginan mata. Keinginan mata. Nah, saudara tahu bahwa mata salah satu organ penting. Dengan mata kita dapat memandang, melihat dan menyaksikan keagungan Tuhan melalui ciptaannya. Pepatah lama berkata dari mata turun ke hati. Lama-lama kamu makin enak dilihat. Nah, dari mata turun ke hati. Mata dapat membuat manusia tanpa sadar juga bisa jatuh di dalam dosa, saudara. Ya, waktu Daud sedang berjalan di teras istananya tanpa dia tahu dia melihat seorang wanita sedang mandi. Dan dia melihat dengan matanya, mulai dari mata. Ya, Daud kalah dengan Yusuf. Daud melihat wanita itu cantik, tubuhnya mulus, semampai timbul di dalam pikirannya, waduh, aku ingin tidur dengan dia. Bagaimana caranya untuk mendapatkan wanita ini? Karena Daud seorang raja, gampang dia buat aturan main untuk mendapatkan seseorang. Tapi bersyukur akhirnya Daud bertobat. Daud menangis minta ampun kepada Tuhan setelah ditegur oleh Nabi Nathan. Tapi jangan berkata orang Kristen, Om, kalau gitu saya berbuat dulu saja. Nanti setelah itu saya bertobat seperti Daud. Kalau sempat lo bertobat. Keinginan mata. Ya. Kita kalau jalan-jalan keinginan mata. Ya. Melihat sesuatu. Minggu lalu saya katakan, ibu-ibu kalau jalan-jalan lihat keinginan mata, waduh luar biasa. Ingin beli tas yang baru lagi, ingin beli sesuatu yang baru lagi. Padahal mungkin di rumah masih ada. Tidak salah untuk kita membeli sesuatu, tidak salah. Tetapi kita harus mengatur ya dengan bijaksana segala berkat Tuhan yang Tuhan anugerahkan buat kita dengan benar dan bertanggung jawab. Keinginan mata kita coba lihat dalam Kejadian 3 ayat 6-7. Berkata demikian, perempuan itu melihat bahwa pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Saudara lihat, manusia pertama yang diciptakan oleh Allah, Adam dan Hawa, dikatakan Hawa melihat, dimulai dengan melihat bahwa pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Keinginan matanya melihat, aduh pohon itu kayaknya enak kalau dimakan ya, dan sedap kelihatannya. Padahal Tuhan sudah katakan semua boleh kamu makan yang ada di Taman Eden, tetapi kecuali satu, yaitu pohon buah pengetahuan baik dan jahat, itu tidak boleh dimakan. Nah, ini mulai dari mata, saudara, keinginan mata. Keinginan mata. Semua mulai dari mata, ya. Jadi kalau mata ini tidak dijaga juga dengan baik, mata itu bisa membuat kita jatuh di dalam dosa, membuat manusia jatuh di dalam dosa. Hawa mulai dengan melihat, akhirnya karena Hawa melihat, Hawalah akhirnya membujuk suaminya juga Adam.
Akhirnya mereka jatuh dalam dosa dan mereka diusir dari Taman Eden. Demikianlah sejarah manusia hingga akhirnya kita pewaris daripada dosa Adam dan Hawa. Dikatakan maka mulai hari itu, sejak hari itu maka seorang laki-laki akan bekerja keras untuk memenuhi kehidupannya, berpeluh, berkeringat untuk bekerja mencari nafkah, memenuhi kehidupannya. Dan seorang wanita sejak saat itu, sejak Hawa jatuh dalam dosa, maka dia akan merasakan sakit saat mengandung dan melahirkan. Itulah awalnya, dimulai dari dosa dan ketidaktaatan. Yang ketiga, setelah keinginan daging, keinginan mata, yang ketiga adalah keangkuhan. Nah, tiga hal ini saudara harus dihindari karena tiga hal ini bisa membuat manusia tidak masuk dalam kerajaan sorga. Keangkuhan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dicatat adalah sifat tabiat angkuh, ketinggian hati atau kesombongan. Jadi saudara, keangkuhan itu satu sifat ya. Ketinggian hati, kesombongan itu sebabnya keangkuhan itu harus dilawan dengan buah roh. 9 buah roh itu bicara tentang karakter. Kasih, sukacita dan lain seterusnya. Ada 9 buah roh itu merupakan karakter. Itu yang harus muncul dalam setiap kehidupan kita orang-orang percaya yang percaya kepada Tuhan. Itulah karakter Kristus, 9 buah roh. Itu harus menaklukkan keinginan daging, keinginan mata dan keangkuhan, kesombongan, ketinggian hati. Kita lihat orang-orang yang jatuh karena kesombongan. Kita lihat dalam 2 Tawarik 26 ayat 3-5 berkata demikian. Usia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nana ibunya ialah Yekolya dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Saudara perhatikan, Usia ketika diangkat menjadi raja pada umur 16 tahun, dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, bukan di mata manusia. Dan ia mencari Allah selama hidupnya. Karena mentornya yaitu Zakaria mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan saudara lihat dikatakan firman Allah, selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Kalau saudara mau berhasil dalam hidupmu, maka takutlah akan Tuhan dan carilah Tuhan. Ada amin? Selama saudara mencari Tuhan, maka Tuhan akan membuat engkau berhasil. Sama seperti Usia. Tetapi seringkali manusia tidak dapat memaintain keberhasilan yang datangnya dari Tuhan. Awal-awalnya mereka berkata semua anugerah Tuhan, semua kemurahan Tuhan. Tetapi ketika Tuhan sudah mulai bawa mereka lebih tinggi, lebih jauh lagi menikmati berkat rahmat anugerah Allah, maka mereka mulai berkata ini semua adalah hasil usahaku. Semua ini adalah hasil kerja kerasku. Mereka mulai tidak lagi mengandalkan Tuhan seperti Usia. Usia pun demikian. Selama ia mencari Tuhan, ia berhasil. Tetapi saudara lihat dalam ayat 16, dikatakan 2 Tawarik 26 ayat 16, setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Sifat dasar manusia saudara itu sombong. Makanya perlu roh Allah, perlu roh kudus
untuk mematikan keinginan daging kita, keangkuhan kita. Usia ketika dia tidak memaintain segala berkat, rahmat, anugerah Tuhan, ia menjadi tinggi hati. Ia merasa raja yang hebat, ia merasa sesuatu yang hebat. Dan ia berubah setia, ia menjadi sombong, ia menjadi tinggi hati. Yakobus 4 ayat 6b, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ada amin, saudara? Jadi keangkuhan itu adalah dari dunia. Itu harus kita hindari. Orang yang sudah berjalan dalam tuntunan Roh Kudus, hidup penuh dengan Roh Kudus, harus dapat memunculkan 9 buah roh. Itulah karakter Kristus yang ada dalam kehidupan kita. Jadi keangkuhan itu tidak boleh ada dalam kehidupan kita. Kalau kita mau bermegah, kita bermegah oleh dan karena Tuhan, kata firman Allah. Kita bersyukur, mengucap syukur buat segala perbuatan-perbuatan Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dia memberkati keluarga kita, dia memberkati pekerjaan usaha kita, dia memberkati pelayanan kita, bersyukur dan bermegah oleh dan karena dan untuk Tuhan. Itu harus ada di dalam kehidupan kita. Jangan sampai satu saat kita merasa bahwa semua yang kita lakukan adalah karena kehebatan, kemampuan kita, bukan. Tidak ada yang hebat. Tidak ada yang hebat menjaga makanan, menjaga minuman. Tidak ada yang hebat menjaga imun tubuh. Tidak ada yang hebat menjaga dengan multivitamin segala sesuatu untuk terhindar dari COVID-19. Tidak ada. Semua hanya karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Katakan amin. Kalau kita ada sebagaimana kita ada pada pagi siang hari ini hanya karena anugerah Tuhan. Hanya karena perlindungan dan proteksi dari tangan yang kuat dan perkasa itu. Bukan oleh karena kuat dan gagah kita mengatur pola makanan, meminum multivitamin dan lain sebagainya. No. Saya selalu berkata di dalam doa saya setiap malam. Ada kalimat yang selalu saya katakan, Tuhan. Setelah saya berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang ada di tempat ini dan di Bojong, saya selalu berkata, sebelum kami tidur Tuhan, keluarga besar kami, seisi pastori, keluarga besar umat-umat tebusan-Mu, dan seluruh mereka yang bekerja bagi kami. Pada hari ini, kami memiliki peluang, kemungkinan untuk bisa saja terkena bakteri, virus, atau apapun Tuhan. Karena tubuh kami ini terbatas. Karena kami ini terbatas. Itu sebabnya kami perlu Engkau yang tidak terbatas. Sebelum kami tidur, bersihkan tubuh kami. Bersihkan tubuh kami, keluarga hamba-Mu, keluarga sidang jemaat Tuhan dengan darah-Mu. Sehingga kami tidur dengan tubuh yang bersih. Karena peluang untuk kami tertular sangat tinggi. Karena peluang untuk kami terkena berbagai macam penyakit di luar sana. Karena kami bekerja, kami usaha, kami sangat-sangat mungkin. Dan kami manusia terbatas tidak dapat menjaga itu semua Tuhan. Itu sebabnya hamba-Mu mengangkat kedua belah tangan-Mu, menyerahkan seluruh umat tebusan-Mu ke dalam tangan-Mu. Hanya darah-Mu yang kudus yang bisa membungkus mereka dengan kuat kuasa Roh Kudus. Sadarkah saudara bahwa kita ada semua hanya karena pertolongan Tuhan. Kita ada sehat pada pagi siang hari ini hanya karena Allah yang tidak pernah tertidur. Penjaga Israel yang tidak pernah terlelap. Pertolongan yang datang dari tempat yang maha tinggi. Rasul Paulus berkata, dalam kelemahan kula kuasa-Mu menjadi sempurna. Ketika kita lemah, ketika kita merasa tidak mampu, saudara, kita mengangkat tangan seperti Musa mengangkat kedua belah tangan.
berperang melawan satu bangsa, dan engkau lihat ketika Tuhan melihat tangan Musa turun, bangsa Israel kembali kalah. Tapi kemudian Harun datang menopang, mengangkat tangan Musa, dan bangsa Israel memenangkan pertempuran. Saya bersyukur sebagai manusia, mulai dari bulan Maret sampai hari ini saudara, setiap malam saya berdoa tepat jam 12, jam 1 malam saya tidak pernah berdoa di bawah jam-jam itu. Karena di sanalah saya merasakan hadirat Allah untuk membawa ratusan jemaat ini kepada Tuhan. Ketika saya merasa lemah, istri dan anakku menopangku, mengangkat kedua belah tanganku untuk membawa umat-umat ini di hadapan Tuhan. Untuk Tuhan membuat semua berjalan seturut dengan kehendaknya. Ketika kita melihat kebenaran firman Allah, ketika kita melihat Tuhan sama seperti Musa menghadapi kebingungan ketika memimpin jutaan bangsa Israel. Tuhan, aku tidak tahu apa yang harus aku perbuat. Aku tidak dapat menolong mereka semua, sekian banyak manusia, tapi Allah berkata apa yang ada padamu. Dan ketahuilah, aku yang sudah menciptakan manusia, aku yang sudah menciptakan lidah dan bibir manusia, aku akan menuntun engkau untuk mengatakan segala yang ingin aku katakan melalui bibirmu. Lewat saudara Musa pun Harun Allah bekerja. Saudara, satu hal yang perlu kita ketahui di dalam hidup ini. Kita sudah melihat 3 hal yang harus kita hindari. Tapi saya mau tambah satu hal yang harus kita ketahui dalam kehidupan kita. Bahwa Allah bekerja di dalam kehidupan kita adalah melalui proses. Allah bekerja melalui satu proses. Allah membawa bangsa Israel untuk menuju ke tanah perjanjian yang jaraknya itu sebetulnya tidak terlalu jauh. Tetapi Allah membawa mereka untuk melewati satu jalan yang memakan waktu 40 tahun. Tetapi manusia kita seringkali kita tidak suka hidup dengan proses. Sehingga tidak pernah ketemu dengan rencana dan kehendak Allah. Allah selalu berjalan dengan tujuannya melalui proses. Kita berjalan tidak mau melalui proses sehingga tidak pernah ketemu, saudara. Sehingga manusia mengalami stres, mengalami depresi. Marta berkata, Tuhan, engkau terlambat. Lazarus sudah mati 4 hari, sudah bau busuk. Kita dalam kehidupan kita seringkali ketika menghadapi rumah tangga, pekerjaan, usaha, bisnis, kita berkata Tuhan sudah terlambat. Sudah diputuskan hasilnya, sudah mati, sudah tidak ada pengharapan lagi. Sudah tidak ada lagi sesuatu yang bisa saya harapkan dari pekerjaan, usaha, bisnis, rumah tangga saya, Tuhan. Tidak ada lagi, semua sudah diambang kehancuran. Marta berkata demikian, Lazarus sudah mati. Seringkali hal yang demikian ada dalam kehidupan kekristenan kita. Tapi ketika Yesus datang, dia berkata kepada Marta, tunjukkan kubur Lazarus. Dan Yesus berkata, Lazarus bangkit. Dalam keadaan demikian pun Yesus tidak pernah terlambat sedikit pun. Menurut Marta, Lazarus mati sudah terlambat. Dia lupa bahwa Yesus adalah sumber kehidupan. Dan dia adalah kehidupan itu sendiri. Tidak ada satu kematian yang dapat menahan Yesus. Seringkali dalam hidup kekristenan kita pun demikian. Tuhan sudah mati, usahaku sudah tidak mungkin, sudah terlambat Tuhan menolong. Kadang Tuhan izinkan itu terjadi karena Allah inginkan proses. Menurut kita ketika
rumah tangga kita tidak bisa lagi diselamatkan. Ketika kita berkata usaha, bisnis, pekerjaan, karir tidak bisa lagi diselamatkan. Justru itulah yang Allah mau dan Allah datang. Kenapa engkau datang terlambat Tuhan? Ketika kita bertanya, memang aku datang terlambat supaya Allah dinyatakan dan dimuliakan dalam hidup kita. Ketika kita diperhadapkan kepada ujian-ujian kehidupan, saya mau tanya kepada saudara satu contoh sederhana. Ketika anak sekolah sedang menghadapi ujian, dia berarti sebentar akan naik kelas. Dia berarti sebentar akan lulus. Dia berarti sebentar akan diwisuda karena dia menghadapi ujian. Dan ujian yang diberikan oleh sekolah itu selalu ada batas waktu. Adakah ujian yang diberikan tidak ada batas waktu? No. Ada batas waktu ujian 2 jam, 1,5 jam, 1 jam harus dikumpulkan, harus selesai. Dan sekolah sudah memiliki kunci jawaban untuk ujian tersebut. Sehingga sekolah tinggal memeriksa jawaban yang ini sesuai atau tidak, salah, benar, salah, benar. Begitupun dalam kehidupan saya dan saudara, dalam kehidupan kekristenan. Ujian itu adalah sesungguhnya Allah berikan supaya kita bisa naik ke level rohani yang lebih tinggi. Dan selalu ujian itu ada batasnya. Itu sebabnya saya selalu percaya dan berpengharapan. Wabah yang menghadapi bangsa kita pun ada batasnya. Di mana Allah sebentar akan menyatakan kemuliaannya. Yang percaya katakan amin. Kalau saudara mengikuti ujian kehidupan, ada waktu yang diberikan Tuhan. Itu sebabnya Alkitab berkata pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatanmu. Dan ketika masa ujian itu habis, engkau akan lulus, Allah akan mengangkat engkau. Apakah kunci jawabannya sudah ada di sorga? Sudah ada. Jadi jangan pernah khawatir dan takut. Tuhan, saya menghadapi tekanan hidup. Sudah ada kunci jawabannya. Hanya terkadang kita tidak mau ikut prosesnya Tuhan. Tuhan perlu proses seperti Lazarus. Kadang kita berpengharapan sudah tidak bisa diselamatkan Tuhan pekerjaanku. Sudah tidak bisa diselamatkan Tuhan rumah tanggaku. Allah berkata sebentar, waktuku belum tiba. Seperti perjamuan di Kana, orang berkata kekurangan anggur. Orang datang kepada ibu Yesus, tolonglah, katakan kepada anakmu. Yesus berkata, maaf ibu, waktuku belum tiba. Artinya Allah belum waktunya untuk melakukan sesuatu. Karena buat Tuhan tidak ada yang pernah terlambat sedetik pun. Itu sebabnya saudara, ketika engkau saat ini mengalami ujian, masalah, sabar, bahwa itu semua ada waktunya dan ada jawaban yang sudah Allah siapkan buat kita. Itu sudah jadi skenario Allah. Hanya terkadang kita manusia memaksakan untuk cepat selesai, sedangkan Allah ingin proses. Itu yang membuat tidak ketemu. Dan kalau saudara paksa itu yang membuat Anda stres. Nikmati saudara. Kenyataannya kita menghadapi situasi wabah seperti ini. Kenyataan dan faktanya alam beserta dengan kita dan kita tidak pernah kekurangan sampai hari ini. Yang percaya katakan amin. Karena tidak ada sesuatu yang luar biasa buat dia. Tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa sepengetahuan Allah. Tapi terkadang kita memaksakan, Tuhan kapan Tuhan? Tuhan kapan wabah ini segera berakhir? Tuhan kapan Tuhan? Orang mau menyelenggarakan ini, menyelenggarakan itu. Tuhan kapan? Kita tidak siap seperti bangsa Israel dengan proses Allah. Allah sudah siapkan kapan time limit ujian ini berhenti dan selesai. Allah sudah siapkan jawaban dari sorga. Tunggu waktunya Tuhan. Jangan kita berkata seperti Marta, Tuhan sudah terlambat, Lazarus sudah mati. Sudah mati pun ketika Yesus datang, pasti ada kehidupan. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Karena tidak ada yang mungkin buat Allah. Itu yang menjadi selalu pegangan dalam hidupku.
Itu yang selalu menjadi kekuatan dalam hidupku pribadi. Secara manusia saya tidak mampu untuk memimpin ratusan jemaat yang ada di Sudirman dan di Bojong. No, tidak mampu, apalagi dalam situasi seperti ini. Tuhan, aku tidak sanggup menjaga mereka semua. Tuhan, siapakah aku ini kalau bukan Engkau yang beserta dengan umat-umat-Mu. Itu sebabnya kembali kepada firman Allah. Ketika engkau berjalan dengan firman Allah, engkau akan cakap, melakukan dan menanggung segala sesuatu. Engkau akan melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah dan perkasa. Bersama Yesus Kristus Tuhan, kita lakukan segala sesuatu bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Mari sidang jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, juga di rumah masing-masing, kita bangkit berdiri. Taruh tangan kirimu di dadamu dan angkat tangan kananmu menyembah Dia. Karena hanya Yesus yang patut disembah, ditinggikan dan dimuliakan. Rasakan hadirat Allah ada di tengah-tengah kita. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan dari awal, haleluya, haleluya. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu. Kau yang bertahta di dalam kerajaan sorga. Haleluya, 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 haleluya. Mari semua, tidak ada satupun yang mengatupkan mulutnya, katakan haleluya. Haleluya. Oh, hiya lama kia lama hiya lama kurata cara lama Engkau dimuliakan, Engkau diagungkan Tuhan. Hanya nama Yesus yang ditinggikan. Haleluya. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Oh, haleluya, 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 haleluya. Dia ada di tempat ini. Roh Kudus ada di tempat ini. Dia ada bersama-sama dengan kita saat ini Tuhan. Apa yang menjadi keperluan saudara pada pagi siang hari ini, jangan pernah berharap dan bersandar kepada manusia, tapi percaya, berharap dan bersandar kepada Yesus Kristus Tuhan, Allah yang tidak
pernah berdusta, Allah yang tidak pernah tidak menepati janjinya. Dia ada di tempat ini pada pagi siang hari ini. Apa pergumulanmu, pencobaanmu, masalahmu, sembah Dia, puji Dia. Roh Allah akan menjadi jawaban di dalam setiap kehidupanmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang berkuasa, yang amin, 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 haleluya. Yesus Tuhan, Kau Raja. Angkat tanganmu tinggi-tinggi dan katakan dimuliakan. Hanya Yesus yang dipuji, ditinggikan, dimuliakan. Amin. Ditinggikan. Amin. Haleluya. Yesus Tuhan. Kau Rajaku. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Oh, satu-satunya Allah yang disembah, satu-satunya Allah yang ditinggikan, namanya adalah Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang amin, amin, haleluya. Engkau sumber kekuatan, amin, haleluya. Sumber pengharapan, sumber oh haleluya, haleluya. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pulihku. Nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku hanya nama Yesus. Amin. Amin.
bersama-sama dengan iman lewat pujian ini, saat tiada cara. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Yesus ada di sana. Ya lama-lama dan memberiku jawaban. katakan pahitnya kenyataan. Pahitnya kenyataan. Mungkin saat ini ada saudara yang sedang mengalami persoalan pergumulan hidup dan sudah tidak dapat berkata apa-apa lagi. Tapi saya mau katakan lewat firman Allah, jangan khawatir, jangan takut. Ada Yesus di sana. Ada Yesus di sana. Ada Yesus di sana. Hanya nama Yesus. Amin, amin. Dia lama-lama. Oh, haleluya. Dia menjadi jaminan dalam setiap kehidupan. Hanya nama Yesus. Haleluya, haleluya. Hanya nama Yesus. Hanya nama Haleluya, haleluya, Yesus. Berikan ku kepastian. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Terima kasih banyak Tuhan buat kebenaran firman-Mu pada pagi siang hari ini. Kami boleh dikuatkan, kami boleh diteguhkan Tuhan. Kami boleh belajar Tuhan, bahwa Engkau adalah satu-satunya di dalam setiap kehidupan kami. Supaya kami hanya terus percaya, berpengharapan, dan beriman hanya kepada Engkau Tuhan. Firman-Mu Tuhan yang sudah ditaburkan, biarlah tertanam di dalam setiap tanah hati kami Tuhan. Baik para pelayan yang ada di tempat ini maupun seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Engkau memberkati firman-Mu Tuhan. Lewat firman-Mu, kehidupan kami semakin hari semakin menjadi seturut dengan kehendak-Mu. Kami berjalan semakin hari Tuhan melihat kemuliaan Allah dinyatakan di tengah-tengah kehidupan kami. Berkati kami semua Tuhan. Berkati para pelayan yang sudah ambil bagian pada pagi siang hari ini. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya dan diberkati Tuhan katakan amin. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita yang terbaik bagi Tuhan. Dan terlebih dahulu kita akan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus buat kasih kemurahan Tuhan, sehingga kami boleh kembali beribadah pada pagi siang hari ini ya Tuhan. Kami telah menaikkan puji-pujian dan penyembahan kami ya Tuhan. Kami juga telah mendengarkan firman Tuhan yang begitu memberkati kami, yang semakin menguatkan kami dalam menjalani kehidupan ini dan menjadikan kami semakin dewasa secara rohani. Saatnya kami ya Tuhan akan memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan Yesus berkati hati-hati dan tangan kami, biarkan kami boleh secara sukacita dan juga memberikan yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Dan memperluas
Puji Tuhan, tibalah saatnya kita di penghujung ibadah kita pada siang hari ini. Mari seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada di rumah dan di tempat ini sama-sama kita bangkit berdiri. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan, Yesus yang layak ditinggikan. Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang sudah beserta dengan kami mulai dari awal ibadah, pertengahan bahkan sampai di penghujung tamatnya ibadah pada pagi siang hari ini. Tuhan, kami telah menaikkan pujian-pujian kami. Biarlah pujian kami menyenangkan hati Tuhan, menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, firman Tuhan yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Bahkan tidak ada perubahan sedikit pun. Tuhan, kami percaya Engkau adalah firman-Mu, Engkau adalah segala-galanya di dalam kehidupan kami. Firman mulai menuntun setiap kehidupan kami Tuhan, sehingga kami senantiasa boleh ada di dalam kehendak Allah, di dalam sesuatu yang Allah kerjakan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Pada kesempatan ini Tuhan, hamba membawa dan menyerahkan seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, di GPD Sudirman dan juga di GPD Bojong Indah yang Tuhan percayakan bagi hamba-Mu. Kami serahkan seluruh sidang jemaat Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Mulai dari anak-anak sekolah minggu sampai yang tertua, opa dan oma Tuhan. Tidak ada yang terkecuali, semua masuk di dalam penyertaan Tuhan. Engkau yang menjaga, memelihara, menolong, memberkati dan membela setiap kehidupan umat-umat Tuhan. Engkau yang menjaga di dalam setiap keluar masuk mereka Tuhan, memagari dengan pasukan malaikat-Mu dari sorga. Engkau yang memberkati Tuhan seluruh pekerjaan mata pencaharian, usaha warung, toko dagang umat-umat Tuhan. Dimanapun mereka berada, Tuhan memberkati. Walau dalam keadaan yang sulit sekalipun menurut dunia, kami percaya Tuhan tidak pernah
kekurangan cara untuk memberkati setiap umat-umatnya. Tuhan memberkati di dalam setiap pekerjaan mata pencaharian mereka di dalam nama Yesus. Memberkati mereka Tuhan. Dan Tuhan yang melindungi, memproteksi mereka dari segala bentuk sakit penyakit termasuk wabah COVID-19. Oleh kuasa darah anak domba Allah, oleh darah-Mu yang kudus dan tidak bercacat dan bercela, kami menerima jaminan daripada Engkau karena kami adalah umat tebusan-Mu, imamat yang rajani Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga, hamba serahkan seluruh pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini di Sudirman dan Bojong ke dalam tangan-Mu Tuhan. Baik ibadah-ibadah minggu secara online maupun ibadah-ibadah tengah minggu Tuhan. Engkau-lah yang empunya pekerjaan, Engkau yang menjaga, memelihara, menolong dan memberkati Tuhan. Engkau yang senantiasa Tuhan melindungi, membungkus gereja-Mu Tuhan. Seluruhnya Tuhan, area gedung ini dengan kuasa darah-Mu, membersihkan dari segala bentuk bakteri virus yang ada Tuhan. Bahkan atmosfer sekian kilometer, Roh Allah sudah menguasai setiap umat-umat-Mu, gedung gereja-Mu ini Tuhan. Dimanapun kami berada, termasuk rumah-rumah kemah-kemah umat tebusan-Mu Tuhan, dijaga dan dipelihara oleh Tuhan sebagaimana janji firman-Mu. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga, terima kasih. Bawa kami terus di dalam kehendak Allah, semakin hari semakin tinggal dalam kehendak dan hadirat Allah Tuhan. Kami berdoa dalam kesempatan ini Tuhan buat pemerintah bangsa dan negara kami. Hamba berdoa buat Bapak Presiden, Menteri Kesehatan, Ketua Gugus dan Gubernur DKI Jakarta, juga seluruh gubernur yang ada di Indonesia Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan campur tangan, hikmat, kekuatan, pertolongan dari Allah menyertai para pemimpin bangsa ini Tuhan, sehingga mereka Tuhan cakap di dalam menangani segala sesuatu. Dan kami percaya di dalamnya ada hamba-hamba-Mu, ada pelayan-pelayan, ada umat-umat-Mu yang senantiasa berteriak dan berseru buat bangsa dan kota ini. Dan kami percaya lawatan Allah sedang terjadi, dan kami percaya waktunya, di mana waktu Tuhan yang terbaik. Engkau akan segera melenyapkan segala bentuk wabah virus COVID-19 dari bumi Indonesia tercinta, bahkan kota Jakarta. Dan kami berdoa Tuhan, Jakarta akan menjadi pusat pujian penyembahan Allah. Jakarta akan mengalami lawatan dan tuaian jiwa-jiwa kepada Tuhan. Setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus Tuhan. Nama Allah ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga, terima kasih. Berkati seluruh kehidupan kami, baik hamba-hamba-Mu, keluarga besar hamba-Mu seisi pastori, dan seluruh sidang jemaat Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga, terima kasih. Kami serahkan seluruh rangkaian ibadah pada pagi hingga siang hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bahkan sebentar umat-umat-Mu yang akan tinggalkan tempat ini, baik para pelayan yang ada di tempat ini maupun sidang jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu dalam perjalanan kami pulang. Tibakan di rumah kami dengan selamat sejahtera yang daripada Tuhan. Sidang jemaat yang kekasih, sidang jemaat GPD Sudirman dan Bojong Indah, mari mengangkat kedua belah tangan-Mu. Pulanglah dan terimalah berkat kemurahan rahmat anugerah dari Allah Bapa di dalam sorga, kecintaan dan kasih sayang dalam anaknya Yesus Kristus, serta persekutuan pimpinan Allah Roh Kudus tinggal menyertai kita mulai hari ini, besok, bahkan sampai Maranatha, Yesus datang kembali.